tokoh kita kali ini atau sosok seseorang yang akan saya wawancarai ini dikenal masyarakat, suaranya adalah murni untuk lingkungan, murni untuk kemaslahatan umat, begitu ya. Nah, kira-kira nih kali ini, di kesempatan kali ini, saya akan berbicara dengan beliau terkait hal apa ya? Gitu. Apa yang bisa digali dari beliau? Kalau Mania Mega Suara semuanya penasaran, stay tune, lihat sampai akhir, ini pasti menarik. Selamat siang Mania Mega Suara. Saat ini saya sedang berada di kediamannya Bapak Maman Magic di Kramat Mulya. Apa kabar Om Magic? Baik. Baik. Sibuk ngapain? Sibuk tak sibuk ya. Lagi kebetulan baru survei kemarin kegiatan, sekarang agak nyantai. Survei kegiatan apa kalau boleh tahu? Kebetulan mau ada tamu dari Tasik Ciamis untuk pengen mencoba jalur yang ada di Kuningan, jalur Off-road? ya. Oke. Buat Mania Mega Suara yang belum tahu, Bapak Magic ini terkenal sebagai penggiat lingkungan dan juga pendiri organisasi pecinta alam sama pecinta lingkungan. Off-roader juga, jadi banyak nih kegiatannya. Kalau untuk masalah naik gunung dia jagonya. Ngomongin soal naik gunung kan, Akang masih aktif? Ya, Udah Om ya. Alhamdulillah masih. Baru minggu kemarin mencoba untuk ke puncak lagi. Puncak Ciremai. Setelah beberapa bulan. Terakhir Oktober, di 3 bulan yang lalu baru naik lagi. Tahun ini baru tahun pertama berarti naik. Masih kuat itu teh? Alhamdulillah masih. Kalau lihat standar waktu yang ditempuh termasuk masih kuat. Sebetulnya bukan kuat, nggak kuat mungkin. Lebih ke teknik aja. Kalau kekuatan bisa aja. Saya tidak punya kekuatan yang lebih dari mereka. Cuman punya manajemen energi yang bagus. Ya membuat perjalanan menjadi lebih mudah gitu. Sampai puncak itu? Sampai puncak. Target saya pun dari Cigowong puncak itu 5 jam, tapi kemarin tercapai dalam waktu 4 jam. 4 jam. Jarak 5,6. Ya di angka lumayan lah kecepatan. Sebetulnya kecepatannya sih nggak seberapa, tapi manajemen waktunya yang bagus. Saya mengurangi waktu istirahat. Oh, jadi jalan terus, nggak ada berhenti? Jalan terus, hanya istirahat 3 kali. Kecepatan langkah itu tidak harus cepat, asal konstan gitu kan. Konstan, artinya jarang berhenti ya? Jarang berhenti aja. Biasanya kalau berhenti itu tergoda untuk berlama-lama. Merokok dulu, ngopi dulu, dan banyak kegiatan-kegiatan lain yang membuat kita malas untuk bergerak lagi. Nah itu saya coba untuk mengurangi kegiatan beristirahatnya. Kalau naik gunung sendiri masih sering itu buat apa? Maksudnya kepentingannya apa gitu loh? Ya pertama hobi, kedua lebih sederhananya sih olahraga ya. Olahraga. Olahraga cuman tempatnya spesifik gitu. Intinya kan kita melatih fisik gitu kan. Melatih fisik supaya tetap bugar. Walaupun sebelum kegiatan itu kita latihan dulu di bawah. Artinya ada olahraga kegiatan pendakian, dan pendakian sendiri itu juga olahraga. Nah itu rahasianya apa itu masih bugar sampai usia sekian? Ya pertama mungkin pola hidup, bisa menjaga tidur yang cukup, makan yang cukup juga. Dan sebetulnya saya tidak bagus-bagus banget karena saya perokok. Seharusnya memang
tidak dilakukan di usia seperti ini, atau mengurangi atau menghentikan merokok. Tapi saya belum bisa sampai saat ini. Cuman saya mengimbangi kekurangan ini dengan tidak melakukan keburukan yang lain. Misalnya keburukan yang lain itu begadangnya terlalu banyak, alkoholnya ada, terus pola makannya tidak beraturan, ya juga diimbangin olahraga gitu ya. Nah, ujung-ujungnya kan fisik cepat ngedrop gitu. Ya insya Allah saya juga punya keinginan untuk berhenti merokok, cuman belum saatnya kayaknya. Nungguan sakit lah badannya. Ya. Tapi kalau lagi naik gunung saya berhenti merokok. Begitu berhenti saya merokok. Begitu berhenti merokok. Makanya saya berusaha untuk membuat ritme jalannya itu lambat. Kurangi istirahat. Biar dengan apa tujuan itu? Tidak merokok di perjalanan. Lambat jadi nggak merokok. Ya. Gimana itu gimana? Gerakannya nggak terlalu cepat, cuman istirahatnya dikurangi. Biasanya waktu tempuh itu tersita karena waktu istirahat terlalu banyak. Usahakan tetap melangkah dan targetkan istirahat hanya di titik-titik tertentu aja. Misalnya shelter, 1 shelter atau 2 shelter atau 3 shelter. Bahkan kalau bisa istirahatnya langsung di puncak gitu. Di puncak aja, tapi kan jarang ada orang yang mampu begitu. Ya, kemarin saya bisa mengurangi istirahat hanya menggunakan 3 titik. Pasanggerahan, Simpang Apuy, sama Gua Lawet. Saya sengaja supaya frekuensi merokok saya kurang. Karena kalau udah istirahat, apalagi bergerombol dengan timnya teman-teman yang lain, ngobrol ya? Pasti ngobrol, merokok sama kopi. Jadi ada baiknya untuk pemula nih yang belum pernah banget ke gunung itu gimana kalau mau naik gunung mana gitu? Harusnya dia bergandengan tangan erat dengan pendaki yang sudah pernah. Minimal itu. Bergandengan erat dalam artian jangan memisahkan diri dari mereka. Dan memang harus ada kerjasama ya antara si pemula ini dengan si guide yang sudah pernah ini, kerjasama supaya jangan sampai saling meninggalkan. Harusnya komunikasi. Harus komunikasi bahwa saya pemula, bahwa saya tidak tahu apa-apa, tolong jangan terpisah dari rombongan. Saya butuh teman yang bisa mengarahkan, mengaping, gitu kan. Kita ngomongin tentang wisata alam ya Om ya. Saya kan jalan-jalan ya ke Palutungan, ke Linggarjati ya. Pokoknya mah jalan-jalan ke daerah kaki gunung. Itu tuh banyak bermunculan saung-saung tidak permanen maupun yang permanen juga ada gitu ya. Itu tuh menurut kacamata Om Magic gimana sih? Kalau menurut saya sih itu jadi bikin gimana ya, kurang indah gitu buat dilihat. Nah, menurut Om Magic apakah itu bagus atau malah gimana ya? Coba tolong dijelasin. Itu ada sisi baiknya, ada sisi jeleknya. Sisi baiknya berusaha memperkenalkan masyarakat awam, masyarakat luar yang belum bersentuhan dengan alam secara langsung untuk terinspirasi atau terpancing untuk melihat secara langsung. Tapi di sisi lain memang kadang-kadang sarana yang dibangunnya itu terlalu berlebihan, sehingga ya ujung-ujungnya kaidah-kaidah tertentu banyak yang dilanggar. Misalnya tidak boleh ada bangunan permanen di sana, tapi karena ingin menjamu tamu dengan maksimal dibikinlah itu ini. Terus karena ingin memancing tamu sebanyak-banyaknya lebih ke profit oriented, ujung-ujungnya ya pembangunan di sana itu terlalu berlebihan. Tidak berpihak kepada daya dukung. Kalau Kuningan ini bukannya kawasan daerah resapan air ya? Ya. Boleh nggak sih sebenarnya mendirikan banyak bangunan di area kaki gunung itu? Area kaki gunungnya tuh sampai mana gitu Kang?
Kalau sebetulnya daerah resapan air itu diusahakan si area tersebut bisa meresap secara maksimal. Kalaupun ada bangunan itu kan ada aturannya, izin bangunan itu yang terbuka berapa persen. Kalau nggak salah terbuka 70%, yang buat bangunan 30%. Artinya area yang bisa meresap itu harus tetap dipelihara walaupun di situ ada bangunan. Nah, yang jadi masalah kan penerapannya di lapangan apakah sesuai atau tidak. Kan? Masalahnya banyak pengusaha-pengusaha atau investor yang ingin memaksimalkan lahan sebesar-besarnya. Artinya kalau lahannya tersebut 100 meter persegi itu pengen 100 meternya kepake. Dengan mengabaikan kepentingan lain, misalnya resapannya, ditambah lagi dengan banyak permukaan yang benar-benar tertutup. Ya, serba di platur gitu ya. Di apa namanya? Di plur ke platur. Sebetulnya kan ada material bangunan yang lebih membuka resapan masih terbuka gitu kan, model paving block atau yang lain-lainnya, tidak dengan beton atau aspal yang secara otomatis menutup seluruh permukaan wilayah yang ada di situ gitu kan. Udah ketutup atap bangunan, halaman terbuka juga banyak tertutup sama semen dan aspal, dan itu yang semakin memperkecil daya resap air di daerah situ. Ujung-ujungnya karena daya resapnya berkurang, air yang ada di permukaan ini volumenya sangat gede. Yang daya resapnya kurang. Yang ketimpa apesnya itu adalah orang-orang yang ada di bawahnya. Karena running off ini tinggi, air permukaan tinggi, ujung-ujungnya ada banjir dan lain-lain. Beda ketika lahan tersebut masih berupa lahan kosong, ada tanaman, ada rumput-rumputan, itu resiko untuk banjirnya itu agak sedikit. Terus sumber mata air juga tersuplai dari resapan. Nah sekarang bangunan tertutup semacam itu, suplai air terhadap simpanan air yang dari hujan itu mengalir dengan begitu saja di atas permukaannya. Nah, balik lagi ke Om Magic sebagai penggiat lingkungan, apakah hal-hal tersebut tidak menjadi concern seorang penggiat lingkungan? Sebetulnya ada, tapi kadang-kadang kan apalah artinya seorang yang tidak punya, hanya sebatas menyuarakan, memberikan saran, emang berharap ada penyelesaian. Tapi dalam perjalanan kita memang berbenturan dengan proses pembangunan gitu kan. Gimana tuh berbenturan? Ditahan atau tidak ditahan, pembangunan ini harus terus berjalan. Karena desakan populasi, desakan teknologi dan lain-lain. Cuman kita hanya bisa memperlambat aja dengan menegur atau memberikan masukan, ya jangan terlalu gila-gilaan gitu kan. Karena kalau untuk menghentikan pembangunan itu sama dengan membatasi ruang gerak. Terus selain itu sebenarnya ngapain sih bikin kelompok-kelompok pecinta lingkungan itu sebenarnya buat apa? Kalau memang kita kayak tadi dibilang mau menyuarakan juga selalu terbentur dengan perkembangan itu sendiri gitu. Jadi tujuannya apa? Kalau saya berprinsip pertama udah menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dengan harapan bisa menyelesaikan masalah. Kedua, saya ingin memperjelas tentang keberpihakan dalam konteks ini ya. Dalam kitab suci juga sebetulnya kan kerusakan di muka bumi ini udah mutlak akan terjadi. Mutlak. Ya. Artinya kita tidak bisa menghentikan. Nah, hanya bisa memperlambat.
Tujuan memperlambat adalah untuk Biar terus berlangsung lebih lama gitu. ya generasi ke depan itu bisa lebih panjang lagi, tidak hanya 2 generasi, 3 generasi atau 4 generasi, tapi dengan tujuan lebih lama. Sama halnya kita dengan mengirit baterai HP. Nah, itu hanya memperlambat, kemampuan kita hanya memperlambat. Kaitannya Bukan dengan menghentikan. konsekuensi itu tadi, perkembangan teknologi, populasi, modernisasi, dan lain-lain. Kita hanya mengingatkan, tolong jangan terlalu jor-joran gitu, supaya kerusakannya bisa diperlambat. Jadi artinya ketika kita bersuara semacam itu, keberpihakan kita jelas bahwa kita mengingatkan orang untuk memperlambat, mengingatkan orang untuk tidak jor-joran melakukan eksploitasi secara besar-besaran. Di Kuningan ini banyak nggak sih orang yang sebagai penggiat lingkungan gitu? Sebetulnya banyak, cuman mungkin ya tidak tergabung secara multi pihak di suatu lembaga. Artinya ya ada dari kelompok akademisi, ada kelompok umum, ada kelompok ya katakanlah tokoh masyarakat, ada kelompok penggiat alam terbuka. Mereka semua sebetulnya tidak menginginkan adanya kerusakan yang masif. Ya. Karena biasanya ya para penggiat alam terbuka itu punya semboyan bahwa alam ini kan bukan warisan dari nenek moyang, tapi titipan anak cucu kita. Artinya dia merasa tertitipi atau ketitipan dari anak cucunya. Ya, yang namanya titipan kan harus dijaga, sebuah amanah. Terus katanya juga Om Ejik ini sering banget atau nggak pernah absen lah dari suatu momen kebencanaan. Nah, itu memang concernnya di situ atau kebetulan aja atau gimana? Kan sebenarnya udah ada BPBD, udah ada kawan-kawan dari yang lain gitu. Saya juga sebetulnya udah lelah untuk berkegiatan semacam itu. Tapi saya juga prihatin, saya gagal untuk membuat generasi baru gitu kan. Ada banyak keterbatasan dengan apa yang saya miliki. Waktunya terbatas, usia maupun fisik dan lain-lain. Mimpi saya adalah teman-teman yang lain juga mulai bergerak untuk berkegiatan semacam itu.